Islam, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang membawa berkah dan rahmat bagi seluruh alam semesta beserta segenap isinya. Agama yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ini tergambarkan secara jelas di Indonesia, di mana penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, antara lain oleh pedagang Gujarat melalui media perdagangan ataupun pernikahan antara kaum pribumi dan pendatang. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya diawali dengan sejarah masuknya Islam itu sendiri. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan secara garis besar dapat dibagi dalam dua periode, yaitu pada masa kerajaan Islam serta pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam bersifat informal, dilaksanakan di masjid dan di surau-surau. Materi pendidikannya seputar Al-Quran dan pekajian kitab. Dengan sistem pendidikan majelis taklim atau khalaqah. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh kejelian dari para tokoh penyebar agama dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar. Daerah pertama penyebaran agama Islam adalah sepanjang pesisir bagian utara dan barat Pulau Sumatera. Berikut pendidikan Islam pada masa salah satu kerajaan yang berada di Sumatera. Pendidikan Islam yang diselenggarakan di Kerajaan Samudra Pasai dengan sistem pendidikan khalaqah dan dengan materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Pendidikan Islam di Kerajaan Perlak juga mendapat prioritas. Terbukti dengan adanya pusat pendidikan Islam, Dayah Cut Kola, sama dengan perguruan tinggi. Pendidikan Islam di Kerajaan Demak juga bersifat informal. Pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam adalah kitab Usul 6 bis, yaitu sebuah kitab yang ditulis tangan yang berisikan 6 Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda tidak berkembang pesat atau mengalami kemunduran. Ini semua disebabkan karena kepentingan pihak penjajah yang takut akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mengingat Islam sangat melarang sistem penjajahan dengan bentuk apapun. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan, karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Dalam sistem pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda, penjajah Belanda telah memberikan kebijakan yang sangat merugikan pihak kaum muslimin yang disebut dengan ordonansi, di mana penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Sekolah-sekolah liar yang harus meminta izin terlebih dahulu atas terselenggaraannya pendidikan tersebut. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolah pun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu.
karena keterbatasan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam. Tidak hanya itu, pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda mengalami hambatan yang cukup serius. Hal ini dikarenakan penjajah Belanda selain menjajah juga menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu Kristen dan Protestan. Pendidikan Islam banyak mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatannya. Sikap penjajah Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia sangat merugikan. Mereka secara terang-terangan membiayai misionaris Kristen dalam mengembangkan pendidikannya. Berikutnya, perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonial Jepang. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini juga mengalami hambatan, tetapi tidak seberat di zaman Belanda. Walaupun negara Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang terjajah, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Jepang tidak separah pada kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Hanya saja, pada masa kolonial Jepang, pendidikan lebih mengarah pada unsur fisik, karena bertujuan semata-mata untuk kepentingan peperangan. Berikut beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Jepang. 1. Kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda diubah oleh Jepang menjadi kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. 2. Para ulama Islam bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan orientalis diizinkan membentuk barisan pembela tanah air atau yang dikenal dengan istilah PETA. 3. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut dengan Majelis Islam ala Indonesia, yang kemudian diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. 4. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti, yang isinya identik dengan ajaran agama. 5. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Allahu 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 Allah Allahu Allah